Denyut aktivitas keagamaan di Bali nampaknya tidak akan pernah berhenti. Tanah Bali disucikan dengan berbagai prosesi ritual, sarana upakara dan upacara yatnya. Upacara yatnya ini kerap dipersembahkan dengan menyatukan sastra agama dan seni budaya bernuansa khas. Instalasi estetik dengan simbol-simbol suci yang penuh arti dan makna filosofi ini dihadirkan untuk mengungkapkan rasa bakti umat atas berkah yang telah dilimpahkan Ide Sang Hyang Widiwasa beserta segala manifestasi beliau. Daur yang tak pernah putus ini telah menyatu di dalam sanubari umat untuk merefleksikan serada dan bakti mereka. Bahkan tingkat gradasi berbeda untuk mengaktualisasikan upacara yatnya ini kerap kali digelar sejalan dengan perkembangan Desa Kalapatra dalam realitas tradisi yang mereka anut. Sadar akan berkah yang dilimpahkan Ide Sang Hyang Widi, Banjar Pande sebagai bagian dari Desa Pekraman Sayan melaksanakan upacara Respati Kalpa, melaspas, ngenteg linggih lan mendem pedagingan di Pura Melanting. Yatnya dilangsungkan setelah warga berhasil memperbaiki stana Ida Betara di Utama Mandala, Madya Mandala dan Nista Mandala di Pura Melanting, Banjar Pande, Desa Pekraman, Sayan, Ubud. Pemugaran pelinggih niki wenta nakeh dados ni sami pelinggih-pelinggih seni dumun anu kebecikan kecuali ring tapi wastane peselang nika kebecikan, pengaruman kebecikan niki balai sakepat kebecikan, ring Meru, ring anu Padma Sano, terus ring pelinggih Ratu Penyarikan genah ide napi rencangan ide ni kekaryaan kan nika kemargiang kebecikan niki kirang langkung ampun 1,5 bulan seni langkung. Pura Melanting adalah tempat suci pemujaan Ida Betara Melanting. Diceritakan bahwa Ida Ayu Suwebawa adalah putri dari Ida Pedanda Sakti Wawarauh atau Dangyang Dwijendra. Akibat sesuatu dan lain hal, Ida Ayu Suwebawa diperlina dijadikan dewi bernama Ida Betari Melanting atau Dewi Melanting. Selanjutnya beliau distanakan dan dipuja di Pura Melanting Pulaki. Pura Melanting adalah juga tempat suci pemujaan Ida Betara Sedana. Krama Bali sering menyebutnya Betara Rambut Sedana yang dipuja sebagai dewa kemakmuran. Kata Sedana berasal dari kata dana yang berarti kemakmuran dan kesejahteraan. Masamat masuk sami ngapianganin pisan ngelingipun manulame bersama nawat Sang Hyang Widi. Seluruh krama Banjar Pande Desa Pekraman Sayan Ubud menyambut yatnya dengan penuh sukacita, dilatari semangat ngayah sebagai refleksi rasa syukur yang telah dilimpahkan beliau selama ini. Sebagai tempat untuk mengaplikasikan upacara yatnya ini, krama Banjar adat setempat berkewajiban untuk melaksanakan swadharma agama dan tradisi budaya setempat dalam bentuk karya Respati Kalpa, melaspas, ngenteg linggih lan mendem pedagingan.
Inggih karya sekadi puniki niki sampun naon kelaksanaan tahun 1954. Sepatutnya je ngetigang dasetiban pelengtan nika karya puniki tapi kan santukan kewentanan situasi ekonomi masyarakat itu yang Banjar Pande dadosnya wau mangkin karya sekadi puniki kemargiang malih. Karya agung ini merupakan upacara yatnya atau piodalan besar yang digelar terkait dengan renovasi beberapa bangunan atau pelinggih di areal pura tersebut. Oleh karena itu, krama Banjar adat setempat sebagai pengompon Pura Melanting patut menyelenggarakan persiapan atau pengaturan secara matang untuk menyambut karya agung ini sebagai bentuk pengorbanan suci tulus ikhlas tanpa pamrih. Sumber dana puniki saking pesuan-pesuan saking keraman titiang ring Banjar Pande di samping nika wenten taler punyo-punyo saking krama-krama Banjar Tiosan taler wenten saking pemerintah taler wenten niki karena kesukseman manah krama-krama Akuban Balai Agung niki kan sewire Melanting niki adalah pusat daripada napi pasar niki biasane kenten makanya akeh antara aturang punya ke Pura Melanting angge napi madane mangdo karya ring Pura Melanting antar tun manging labdo karya. Karya Respati Kalpe ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan digelar saling beriringan dengan rangkaian upacara lanjutannya. Hal ini terkait dengan multifungsi makna dan tujuan dari setiap karya yang dilangsungkan. Persiapan ini karyanya puniki sampun kekawitan sejak 4 bulan sani sampun lintang ngawet taler karya tetangunan niki akeh tetangunan genah sesuon niki pelinggih napi nika ampun kebecikan sami taler ini jagi merado napi pun nika ampun kekawit sering 4 bulan taler persiapan saking karya yadnya ni taler sampun saking kalih bulan. Rentetan karya sudah diawali pada Rahina Sukra Pon Perang Bakat tanggal 4 Agustus 2006 dengan prosesi upacara Nancep lan Makarya Sangaran. Dilanjutkan dengan upacara Nunas Tirta Kayangan 3 dan upacara Netegang. Pada Rahina Saniscara Kliwon Wuku Wayang tanggal 26 Agustus 2006, Krama Banjar Pande Desa Pekraman Sayan Ubud melaksanakan upacara tawur dan mendem pedagingan. Serangkaian acara ini juga digelar tari-tarian sakral seperti tari Rejang Dewa serta baris gede. Sejumlah prosesi ritual telah dijalankan krama pengempon Pura Melanting Banjar Pande, Desa Pekraman Sayan Ubud. Mereka mempersembahkan berbagai atribut dan simbol-simbol suci agama Hindu dalam wujud upekara pecaruan setingkat tawur. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan alam semesta.
Upacara ini merupakan sarana dan eteh-eteh perlengkapan yang bermakna memuliakan isi alam semesta ke arah positif. Tawur berfungsi sebagai unsur penyeimbang jagat dan tergolong upacara Buta Yatnya, suatu ritus persembahan untuk Nyomya Putakala. Upacara tawur bermakna melenyapkan keserakahan dan menumbuhkan rasa ikhlas. Upacara tawur ini bermakna pula meningkatkan dan memuliakan berbagai isi alam semesta ke arah positif sehingga tercipta keseimbangan ekosistem. Suara genta ide pedanda seakan memecah keheningan suasana upacara. Sang Sulinggih bertugas memuput karya. Saat itu Sang Sulinggih menjalankan tugasnya menyucikan sarana upacara tersebut. Doa dan mantra-mantra suci dipanjatkan Sang Sulinggih untuk menunjukkan rasa syukurnya atas karunia yang telah dilimpahkan ide Sang Hyang Widiwasa. Dua orang Sulinggih sedang berbagi tugas. Pendeta Siwa bertugas untuk melaksanakan upacara pemelaspas, sementara Pendeta Resi Bujangga menjalankan tugas memuput pelaksanaan upacara mencaru setingkat tawur. Di areal Jabat Tengah, pemuput karya adalah ide Resi Bujangga Waisnawa dari Kriya Angkling Babakan Gianyar dan ide pedanda Made Banjar dari Kriya Mandaragiri Laplapan Ubud. Sementara pemuput karya di areal Jerawan adalah ide pedanda Gede Manuabe dari Kriya Peling Anyar Padang Tegal Ubud. Melengkapi konsep tiga dunia, salah seorang Sulinggih juga dihadirkan dalam upacara ini. Bur, Buah, dan Swahloke akan berjalan seimbang dengan kehadiran ketiga Sulinggih dalam menuntaskan upacara yatnya. Sesuai dengan fungsinya, Pendeta Siwa bertugas di alam Swahloke, Pendeta Resi Bujangga bertugas di alam Burloke, dan Pendeta Buddha menjalankan tugas di alam Buahloke. Saat ini Brahmana Buddha juga dihadirkan sebagai pemuput karya. Beliau mengambil perwujudan dalam bentuk tari topeng Siddhakarya. Selanjutnya semua sarana upakara, termasuk upakara pedagingan, harus menjalani proses sakralisasi yang disebut upacara melaspas. Upacara melaspas terhadap beberapa pelinggih merupakan salah satu edan karya yang bermakna untuk membersihkan bangunan pelinggih di areal pura tersebut dari segala kotoran duniawi, selama bangunan itu berada dalam proses perbaikan. Hal ini dilaksanakan agar dewata atau ide betara-betari berkenan berstana di pelinggih yang telah dibangun untuk setiap saat, terutama saat dilangsungkan upacara yatnya di pura tersebut.
Akan terasa lengkap jika mereka juga memasukkan unsur-unsur kekuatan religius atau spiritual pada setiap bangunan suci. Bangunan akan nampak lebih bertaksu. Mendem pedagingan, begitu mereka menyebut rangkaian upacara ini. Pedagingan berasal dari kata daging yang berarti inti atau isi. Mendem pedagingan merupakan lambang singgasana ide Sang Hyang Widiwasa. Mendem pedagingan berarti mengisi atau memberi kekuatan magis, religius terhadap bangunan suci dengan logam pancadatu, suatu bentuk sarana untuk dijadikan inti dari bangunan pelinggih tersebut. Upacara ini menggunakan sarana mendem pedagingan, cinah bolong, dan pripeh pancadatu sebagai 5 unsur kekuatan alam, diantaranya emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi yang diyakini umat Hindu sebagai kekuatan penopang alam semesta. Sementara prosesi melasti ke pantai Purnama Sukawati dilangsungkan pada Rahina Anggara Pon Wuku Klawu tanggal 29 Agustus 2006. Tujuannya memohon keselamatan dan kerahayuan jagat dengan cara nunas tirta amarta atau air suci kehidupan. Puncak karya ini jatuh pada Rahina Buddha Wage Klawu tanggal 30 Agustus 2006. Pada puncak karya ini digelar beberapa rangkaian upacara, diantaranya upacara Ngentaglinggih dan puncak acara Puja Wali. Upacara Ngentaglinggih bertujuan menstanakan ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasi beliau pada areal bangunan yang telah mengalami pemugaran, sehingga bangunan pelinggih berfungsi sebagai tempat memuja kebesaran beliau. Rangkaian upacara ini mengandung muatan etika, serada, dan nilai-nilai spiritual bernuansa sosio-religius. Simbol-simbol suci seperti berbagai jenis tapakan ide betara merupakan perlambang dari ketaatan hati umat mewujudkan rasa bakti mereka. Secara simbolis, tapakan ide betara merupakan pralingga yang diagungkan dan disungsung masyarakat sebagai simbol pemersatu jagat. Berbagai sarana upacara seperti umbul-umbul, pratima, dan tapakan ide betara merupakan simbol suci sebagai lambang manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa. Sampun puniki wenten jagi majauman ring nak lingsir, talar majauman talar ring pura melanting ngaturin sik sumamana karena ide sampun menuntun dawak ngado sang mangku talar nunas sirika mungkin ring pucak karya puniki talar nunas kekuluh tirta saking pura melanting. Nilai sastra agama dan seni budaya dipersatukan saat upacara yatnya ini dipersembahkan. Beraneka ragam seni budaya bercampur baur dengan alunan kidung suci dan dentingan genta sang pendeta. Semuanya mereka hadirkan sebagai persembahan suci tanpa pamrih kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa beserta segala manifestasi beliau.
Wujud bakti dari lubuk hati yang paling dalam terpancar jelas tatkala mereka melangsungkan upacara yajna ini. Berbagai bentuk kesenian, mulai dari tari-tarian sakral, alunan musik gamelan, hingga pementasan wayang lemah, mereka persembahkan sebagai bentuk pengorbanan suci tulus ikhlas. Dalam rasa kebersamaan, mereka menyongsong upacara yajna ini dengan penuh sukacita. Suara yang berirama dengan alunan musik beraturan mengantarkan konsentrasi pikiran umat untuk terpusat pada pelaksanaan upacara yajna ini. Karya ini adalah upekara penyucian, baik secara skala maupun niskala, berupa persembahan pedudusan alit yang bermakna menyelaraskan dan mengharmoniskan unsur-unsur panca mahabhuta. Rasa syukur dan bakti umat atas berkah yang dilimpahkan diwujudkan dengan melaksanakan persembahyangan bersama dengan menggunakan sarana dupa dan kuangan. Dupa merupakan saksi dalam pelaksanaan yajna, sedangkan bunga sebagai lambang kesucian beryajna. Dilanjutkan dengan nunas wang supada berupa tirta dan bija. Tirta merupakan air suci yang membersihkan segala kekotoran pada diri manusia, sedangkan bija sebagai lambang benih-benih kesucian. Dengan benih-benih kesucian yang tertanam pada diri manusia, kedamaian di alam semesta dapat tercapai. Paten becik puniki talar ngaturan sismanin manah ring pada kramo sami sebab Balai Agung talar ni luar Balai Agung sane sampun ngaturang pekayon terpunya talar ayah-ayahan dumogi untuk nika labda karya pemargi dan antar pemargi ring Puram Lanting meniki. Karya Respati Kalpa mendem pedagingan ngantag linggih beserta edan karya atau rangkaian upacaranya merupakan salah satu wujud nyata krama Banjar Pande Sayan Ubud untuk mengharmoniskan kembali tatanan jagat raya beserta segenap isinya sesuai dengan konsep Trihita Karana. Pelaksanaan upacara yajna ini akan berdaya guna dan mengandung nilai sosio-religius bermakna tinggi jika dilaksanakan atas rasa tulus ikhlas dan tercetus dari lubuk hati yang paling dalam. Harapan masyarakat itu yang dikiring aku ban Balai Agung utamanya Banjar Pande dinten jetios mangde ngemanggihin kerajaan kesukertan sareng sami segala sidilik seguluk sebayan take sami talar ngajeng adat agaman duwe ini ring Bali puniki.